Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Diana Saputri, NIM 2020310055. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 8 mengenai rumusan masalah yang ketiga, yaitu implementasi manajemen pengelolaan BMT. Implementasi manajemen BMT ada 7, yaitu yang pertama pendayagunaan dana, yang kedua pengelolaan baitul mal, yang ketiga pengelolaan operasional, yang keempat pengelolaan SDM, yang kelima pelaksanaan fungsi manajemen, yang keenam komitmen syariah, dan yang terakhir usaha sosialisasi. Yang pertama yaitu pendayagunaan dana. Menurut Arifin tahun 2000 berpendapat bahwa pendayagunaan dana dapat diterjemahkan sebagai usaha mendayagunakan dana yang berhasil dihimpun oleh BMT. Hal tersebut merupakan bagian dari fungsi manajemen keuangan, yaitu fungsi penggunaan dana atau keputusan investasi atau capital budgeting, dan fungsi mendapatkan dana atau keputusan pembelanjaan menurut Husnan tahun 1994. Yang kedua yaitu pengelolaan baitul mal. Pengelolaan baitul mal dapat diartikan sebagai kegiatan operasional BMT yang menghimpun dana dari masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan umat. Lembaga ini berorientasi sosial keagamaan sehingga tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan bisnis atau profit oriented. Peran baitul mal dalam BMT yaitu sebagai fasilitator pembayar zakat dengan orang yang berhak menerima, penampung, dan penyalur harta infak dan sedekah, berperan dalam usaha peningkatan bidang kesejahteraan umat. Yang ketiga yaitu pengelolaan operasional. Pengelolaan operasional BMT dapat diartikan sebagai sejauh mana BMT melakukan kegiatan operasional sehari-harinya dengan menggunakan segala fasilitas yang ada yang terkait dengan bagaimana job description dan job specification dilakukan. Berdasarkan pengertian di atas, pengelolaan operasional yang berkaitan dengan karakteristik kerja BMT antara lain perencanaan fasilitas, perancangan sistem kerja, penjadwalan dan penugasan serta penilaian kepuasan. Yang keempat yaitu pengelolaan SDM. Pengelolaan SDM di BMT dapat diartikan sebagai kemampuan BMT dalam mengelola aspek sumber daya manusia sebagai motor penggerak utama BMT dalam menentukan keberhasilan BMT. Salah satu permasalahan internal BMT adalah adanya kualitas SDM yang terbatas. Menurut Suryanto tahun 2002. Pengertian di atas yaitu meliputi pemberian reward, kesejahteraan, pengembangan, evaluasi rapat anggota BMT mengenai kinerja yang telah dicapai. Selanjutnya yaitu yang kelima, ada pelaksanaan fungsi manajemen. Pelaksanaan fungsi manajemen dapat diartikan sebagai bagaimana BMT mengelola aspek pengorganisasian sebaik-baiknya melalui penerapan fungsi manajemen. Menurut Handoko tahun 2003, pelaksanaan fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keenam yaitu komitmen syariah.
Komitmen syariah dapat diartikan sebagai sejauh mana penerapan prinsip-prinsip dasar operasional syariah, yaitu sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa jasa, dalam mengelola suatu lembaga keuangan syariah. Yang terakhir yaitu usaha sosialisasi. Usaha sosialisasi dapat diartikan sebagai aspek sosialisasi BMT kepada masyarakat mengenai keberadaan BMT dalam upaya meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi calon nasabah BMT. Jika dalam pemasaran dikenal dengan istilah bauran pemasaran, maka dalam BMT diimplementasikan meliputi penentuan media promosi, publisitas, dan hubungan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.